Oke, baik, selamat berjumpa lagi dengan Bapak di sini ya. Kali ini kita akan membahas tentang gelombang stasioner. Setelah di konten sebelumnya kita membahas tentang gelombang berjalan. Nah, gelombang stasioner ini adalah gabungan dari gelombang berjalan. Jadi nanti ada gelombang datang, ada gelombang pantul. Nah, gelombang datang itu adalah gelombang berjalan. Gelombang pantul juga gelombang berjalan. Nanti antara gelombang datang dan gelombang pantul itu bergabung menjadi satu. Nah, gabungan antara gelombang datang dan gelombang pantul itu adalah gelombang stasioner. Nah, untuk lebih jelasnya, marilah kita ikuti pemaparan dan ilustrasi berikut ini. Nah, ini dia pengertian dari gelombang stasioner. Bahwa gelombang stasioner itu perpaduan dua gelombang yang mempunyai frekuensi, cepat rambat, dan amplitudo yang sama, tetapi merambat pada arah yang berlawanan. Jadi nanti ada gelombang berjalan ke kanan, setelah sampai di ujung kanan kembali lagi ke kiri. Nah, antara yang datang ke kanan dan yang kembali lagi ke kiri itu bergabung menjadi gelombang stasioner. Itu gabungan antara gelombang datang yang ke kanan dengan gelombang pantul yang ke kiri. Arahnya kan berlawanan. Nah, yang ke kanan dengan yang ke kiri bergabung menjadi satu, menjadi gelombang stasioner. Gitu ya. Nah, sekarang kita lihat ilustrasinya ya supaya mudah dipahami. Nah, untuk gelombang stasioner ini itu terbagi dua ya. Jadi nanti ada gelombang stasioner ujung bebas dan ada gelombang stasioner ujung terikat. Nah, untuk yang pertama kita bahas gelombang stasioner ujung bebas. Untuk lebih memahaminya kita bayangkan seperti ini ya. Kita misalkan mempunyai seutas tali ya. Kemudian tali itu diikatkan pada sebuah tiang. Pada sebuah tiang ya. Untuk menciptakan ujung bebas, ikatannya itu dilonggarkan ya. Sehingga ketika nanti digerakkan talinya, itu dia akan naik ke atas dan ke bawah karena ikatannya longgar gitu. Makanya di sana ada titik hijau dan titik hitam, titik hijau di atas, titik hitam di bawah. Nah, jadi ketika ikatan terhadap tiangnya itu dilonggarkan, ketika digetarkan di ujung yang satunya, dia akan naik turun ya. Dia akan kadang naik, kadang turun ya, karena ikatannya dilonggarkan gitu. Makanya untuk gelombang stasioner yang ini adalah gelombang stasioner ujung bebas, karena di bagian ujungnya dibiarkan bebas bergerak ke atas dan ke bawah. Oke, ya kalau kita lihat gambar ini, jadi gabungan antara gelombang datang dan gelombang pantul itu dimulai di ujung sebelah kanan, ya. Jadi dari kiri dia sendirian ke kanan, sampai di ujung kanan dia kembali lagi ke kiri. Nah, antara gelombang yang merambat ke kanan dengan gelombang yang kembali lagi ke kiri itu bergabung menjadi gelombang stasioner. Nah, ini adalah gambar gelombang stasioner dengan ujung bebas gitu kan. Di sana ada huruf P1, S1, P2, S2 itu adalah maksudnya P1 itu perut ke-1, S1 simpul ke-1, P2 perut kedua, S2 simpul kedua. Jadi P itu perut itu yang menggelembung, Nas. S itu simpul itu yang terikat, yang warna merah itu ikatan dari antara gelombang datang yang ke kanan dan gelombang pantul itu terikat di simpul di tengah itu ya. Jadi yang menggelembungnya itu perut, yang terikatnya itu simpul. Nah, perut pakai huruf P, simpul pakai huruf S. Nah, gitu. Jadi mulai gabungnya itu dimulai dari ujung kanan, kemudian bergerak ke ujung kiri gabungannya itu kan. Makanya P1 dimulai dari kanan, kemudian ke kiri P2, ke kiri lagi P3 dan seterusnya. Simpul juga sama. Simpul 1 yang paling kanan, kemudian simpul 2 bergerak ke kiri, simpul 3 dan seterusnya gitu ya. Nah, untuk menentukan letak perut dan simpul itu sebetulnya cukup dengan hanya kita paham gambarnya ya. Jadi di sana ada P1 berarti perut ke-1 itu letaknya ada di ujung kan. Berarti dia masih lambdanya masih 0. Nah, ketika di S1, nah itu lambdanya sudah 1/4 lambda kan. Karena hanya tercipta
setengah lembah atau setengah gunung ya. Setengah lembah untuk yang hijau itu, setengah gunung untuk yang garis hitam titik-titik gitu ya. Nah, gitu. Pada saat P1, P1 apa P2? Nah, pada saat P2 itu sudah setengah lambda. Nah, karena hasil dari setengah lembah dan setengah gunung. P2 itu setengah lambda. Ya, gitu. Makanya untuk letak perut dan simpul di sebelah kanan itu ada rumusnya. Yang pertama letak simpulnya, tempat simpulnya gitu ya. Sn sama dengan 2n min 1 seperempat lambda. Nah, bisa dicari dengan rumus itu, bisa dicari langsung dari gambarnya. Dengan n sama dengan 1, 2, 3, sehingga Sn gitu, sama dengan seperempat lambda. Sn yang pertama itu seperempat lambda. Sn itu simpul ke n. Berarti kalau simpul ke 1 sama dengan seperempat lambda, ya kan? Simpul 1 itu baru berjarak seperempat lambda, karena hanya setengah lembah saja. Untuk simpul yang kedua, selanjutnya 3/4 lambda. Kan simpul yang kedua kan 3/4 lambda ya. Karena tercipta satu gunung dan setengah lembah, atau satu lembah dan setengah gunung. Nah, gitu. Jadi Sn sama dengan seperempat lambda, 3/4 lambda, 5/4 lambda, itu adalah urutan dari letak simpul ujung bebas. Gitu. Jadi letak simpul ujung bebas atau tempat simpulnya bisa dicari dengan persamaan yang atas, bisa dicari juga dengan kita lihat gambarnya. Gitu. Jadi sebetulnya kalau mengerjakan soal gelombang stasioner ini, kalau kita sudah paham ya nggak akan lama, dengan hanya melihat gambarnya saja kita sudah tahu letak simpulnya di mana gitu ya, dan letak perutnya di mana gitu. Oke. Ini apabila kita tidak melihat gambarnya, kita bisa pakai rumusnya gitu ya. Letak perut juga sama. Yang bawah rumusnya ya. Pn sama dengan n-1 dikali setengah lambda. Jadi kalau misalkan kita mencari perut ketiga, berarti P3 sama dengan 3-1 setengah lambda. Gitu aja. Jadi n itu letak perut keberapanya. Gitu. Misalkan kalau perut ke-1 berarti n-nya 1. Kalau perut kedua berarti n-nya 2 gitu. Nah, kalau nggak pakai rumus ya kita pakai gambar. Kalau kita pakai gambar itu sebetulnya lebih cepat. Jadi Pn, tuh lihat yang bawah, sama dengan 0, setengah lambda, lambda, 3/2 lambda, 4/2 lambda, dan seterusnya ya. Jadi kelibatan dari 1 ya, 1, 2, 3, 4, itu kan 0, setengah lambda 1/2 kan, setengah lambda itu. Lambda itu kan 2/2 ya, 2/2, 3/2, 4/2 dan seterusnya gitu ya. Kalau kita lihat gambarnya juga sesuai kan, jadi perut pertama itu masih 0 lambdanya kan. Untuk perut kedua kan sudah setengah lambda gitu. Jadi selanjutnya lambda kan, perut ketiga kan lambda, 1 lambda kan. Jadi satu gunung dan satu lembah hasilnya kan. Perut keempat itu 3/2 lambda kan. Nah gitu, dan seterusnya gitu. Nah kemudian di bawah gambarnya itu adalah persamaan nanti untuk membedakan mana gelombang stasioner ujung bebas dan mana gelombang stasioner ujung terikat. Nah untuk gelombang stasioner ujung bebas persamaannya Y sama dengan 2A cos kx sin omega T. Ya 2A karena amplitudonya kan ada 2. Kan ini gabungan amplitudo gelombang datang dan amplitudo gelombang pantul. Cos kx sin omega T. Nah itu adalah persamaan untuk menentukan nanti mana ujung bebas dan mana ujung terikat. Kalau ujung bebas itu cos kx. Nanti kalau ujung terikat sin kx. Ya, karena beda, kalau ujung bebas kan dimulainya dengan perut. Kalau ujung terikat dimulainya dengan simpul. Jadi sebetulnya mudah untuk menghafal persamaan ini ya. Tinggal nanti hafalkan salah satu. Kalau kalian hafal ujung bebas, persamaan ujung bebas Y sama dengan 2A cos kx sin omega T, maka untuk persamaan ujung terikatnya tinggal dibalik saja. Nanti di ujung terikatnya Y sama dengan 2A sin kx cos omega T, kebalikannya gitu aja. Ya kebalikannya karena pada ujung bebas di ujungnya terjadi perut, pada ujung terikat di ujungnya terjadi simpul. Nanti kita lihat ya. Untuk
mencari letak simpul dan letak perutnya juga kebalikannya. Jadi letak simpul pada ujung bebas itu rumusnya akan sama dengan letak perut pada ujung terikat. Kayak kita ke persamaan ujung terikat ya. Nah ini dia ya, dapat kita lihat perbedaannya ya. Perbedaannya hanya terbalik saja. Jadi kalau pada ujung bebas tadi persamaannya Y sama dengan 2A cos KX sin omega T. Nah untuk ujung terikat ini kebalikannya. Jadi Y sama dengan 2A sin KX cos omega T. Jadi pada K-nya itu sin, pada omeganya itu cos gitu. Nah itu aja sih untuk membedakan mana gelombang stasioner ujung bebas dan mana gelombang stasioner ujung terikat. Kalau di soalnya ada gambarnya sih bisa kelihatan ya. Kalau ujung terikat, di ujungnya pasti terikat kan gitu. Kalau ujung bebas, gambarnya di ujungnya pasti ujungnya kadang di atas, kadang di bawah gitu ya. Nah, tapi kalau nggak ada gambar di soal itu, berarti kita bisa lihat dari persamaannya. Kalau sin KX, nah itu sudah bisa dipastikan ujung terikat. Nah itu nanti kalau cos KX berarti ujung bebas gitu ya. Kalau omega juga gitu. Jadi kalau cos omega T, nah itu pasti persamaan dari ujung terikat. Kalau sin omega T, nah itu untuk ujung bebas. Nah itu aja ya. Pokoknya kalau kalian sudah hafal, kalian sudah paham persamaan dari ujung bebas, pasti ujung terikatnya juga bisa hafal ya. Nah, karena hanya kebalikannya saja. Kita lihat untuk tempat simpul atau letak simpul dan perutnya. Ya. Ini kebalikan dari persamaan ujung bebas tadi. Jadi kalau di ujung bebas letak simpulnya itu SN-nya itu adalah 2N-1 setengah seperempat lambda ya. Kalau di ujung terikat kebalikannya justru SN itu N-1 kali setengah lambda. Jadi letak simpul untuk ujung terikat ini sama dengan persamaan letak perut untuk ujung bebas tadi. Oke ya, untuk lebih bagusnya ya kalian hafal saja ini persamaan untuk gelombang stasioner ujung terikat seperti ini. Jadi persamaannya adalah Y sama dengan 2A sin KX cos omega T. Kemudian untuk mencari letak simpul dan perutnya, untuk mencari letak simpul SN sama dengan N-1 dikali setengah lambda. Nah, kemudian untuk untuk pencarian tercepatnya bisa dilihat di gambarnya ya. Kalau kalian bisa menggambarkan soal, nah, insya Allah bisa membayangkan letak simpulnya di mana dan letak perutnya di mana. Kalau sudah paham dan berkali-kali kalian mengerjakan soal ini, insya Allah hanya dengan membayangkan dan imajinasi, tidak usah dikostret, insya Allah sudah bisa menjawab soalnya, yaitu dengan jam terbang. Artinya kalian harus belajar terus dan mengerjakan soal-soal ini berulang-ulang gitu, sehingga kalian menemukan jalan cepatnya dengan cara dan imajinasi kalian sendiri. Nah gitu. Kemudian untuk letak perutnya PN sama dengan 2N-1 kali seperempat lambda. Nah untuk letak perutnya juga bisa dilihat dari gambarnya ya. Jadi perut pertama seperempat lambda, perut kedua 3/4 lambda dan seterusnya. Untuk letak simpulnya juga sama ya. Simpul pertama itu 0 kan gitu ya. Nah, SN gitu kan sama dengan 0, setengah lambda gitu kan. Simpul pertama kan masih 0, masih di ujung ya. Belum tercipta gelombang di ujung itu ya, masih 0. Kemudian bergerak ke kiri kan. Simpul keduanya setengah lambda, jadi yang keduanya itu setengah lambda karena baru tercipta satu gunung saja atau baru tercipta satu lembah saja. Kemudian untuk simpul ketiganya sudah 1 lambda kan itu. Jadi untuk yang pertama 0, yang kedua setengah lambda, yang ketiga lambda, itu artinya 2/2 ya, 2/2 lambda atau lambda, nah gitu dan seterusnya ya kelipatannya. Oke, perut juga gitu ya. Udah tadi bolak-balikin jelasin. Ya biar kalian paham aja ya. Jadi untuk perut juga sama gitu. Jadi 1/4 lambda kan perut pertama itu tercipta di 1/4 lambda. Perut kedua tercipta di 3/4 lambda. Perut ketiga 5/4 dan seterusnya gitu ya.
Nah, ini persamaannya kalian pause ya. Kalian tulis, kalian hafal gitu. Ya supaya lebih paham dengan dengan ngolotok gitu ya. Paham dengan ngolotok. Paham dengan sepaham-pahamnya ya. Sehingga kalian sudah benar-benar paham. Hanya dengan membaca soal tanpa mengkotret kalian sudah tahu jawabannya, insya Allah ya. Oke, itu ya, Bapak kira sudah cukup untuk menjelaskan bagaimana proses terjadinya gelombang stasioner ujung bebas, bagaimana cara mengerjakannya, bagaimana persamaan dan rumusnya gitu ya. Dan kita coba gunakan itu semua di dalam mengerjakan soal. Oke, langsung saja kita ke soalnya ya. Ini dia soal yang pertama, langsung saja kita baca ya. Di sini ada 4 buah pernyataan. Jadi dari 4 pernyataan ini, manakah pernyataan yang benar gitu ya? Pernyataan yang benar ditunjukkan oleh nomor berapa saja kan gitu. Di sini ada persamaannya yaitu Y sama dengan 45 cos πx sin 80 Vt cm. Nah, ini berarti kalau cos πx, nah itu berarti persamaan dari gelombang stasioner ujung bebas ya. Nah, nanti cara mengerjakannya kita tulis dulu persamaan gelombang stasioner ujung bebas. Maka di sana langsung ditulis Y sama dengan 2A cos kx sin omega t, kan persamaannya seperti itu. Nah, kemudian di bawahnya kita tulis persamaan yang diketahui di soal, yaitu Y sama dengan 45 cos πx sin 80 Vt cm. Dengan seperti ini kan kita bisa meluruskan ya. Jadi 2A-nya 45 diluruskan ya antara persamaan yang atas dengan yang bawah. Y-nya sama dengan Y, 2A itu 45 kan ya. Nah, cos kx, nah itu cos πx berarti K-nya sama dengan pi kan gitu. Sin omega t berarti sin 80 pi t. Nah, berarti omeganya 80 pi. Omeganya 80 pi dan K-nya adalah pi. Nah, gitu. Kemudian A-nya itu adalah 45 dibagi 2. Karena 2A itu kan 45. Berarti A-nya 45 dibagi 2 gitu ya. Di 45 itu 2 kali A. Jadi A-nya adalah ya setengahnya dari 45, berarti 22,5 cm itu amplitudonya ya. Jadi pernyataan yang pertama itu betul. Amplitudonya 22,5 cm. Kemudian pernyataan yang kedua, frekuensi 40 Hz ya. Nah, untuk mencari frekuensi itu nanti kita harus cari dulu omeganya kan ya. Omeganya kan sudah ada ya, 80 pi. Nah, jadi frekuensinya dengan dari rumus omega kan. Omega itu kan 2 pi kali F. Ya. Jadi kalau F berarti omega per 2 pi. Ya. Jadi untuk mencari frekuensi ini ada di ujung jawaban yang sebelah kanan ya. Kalau ini kan cari panjang gelombang dulu, kemudian cari frekuensinya. Ini kita cari frekuensinya dulu ya. Frekuensi ada di sebelah kanan di sini penjelasannya. Untuk mencari frekuensi berarti dari rumus omega. Omega sama dengan 2 pi kali F, sehingga F-nya sama dengan omega per 2 pi. Jadi kita ganti omeganya dengan 80 pi. Sehingga F-nya adalah 80 dibagi 2. Ya, 40 Hz karena pi-nya habis ya. Di frekuensi 40 Hz betul pernyataan yang kedua. Pernyataan yang ketiga, panjang gelombang. Nah, panjang gelombang ini dicari dari rumus K ya. Jadi K sama dengan 2 pi per lambda. Tuh di pembahasan yang tengah di bawah ya. K itu 2 pi per lambda, sehingga untuk mencari lambda, lambdanya suruh sendiri, lambda sama dengan 2 pi per K. Nah, 2 pi per K-nya adalah pi. Jadi lambda sama dengan 2 pi per pi. Jadi pi-nya habis tinggal 2. Jadi lambdanya atau panjang gelombangnya 2 cm. Nah, 2 cm dijadikan meter, 0,02 meter. Jadi panjang gelombangnya 0,02 meter. Pernyataan yang ketiga betul ya.
1, 2, 3 betul. Berarti tinggal pernyataan yang keempat, yaitu cepat rambat gelombangnya. Kecepatannya kan rumusnya lambda kali F-nya, lambdanya sudah ada, F-nya sudah ada ya, tinggal dimasukkan ya. Itu di ujung sebelah kanan bawah ya. V sama dengan lambda kali F. Lambdanya sudah ada berapa? 0,02 atau 2 cm ya. Karena di pernyataan yang keempat itu dalam sentimeter per sekon ya, berarti lambdanya 2 ya. Frekuensinya 40. Jadi 2 kali 40 hasilnya 80 cm per sekon ya. Karena di pernyataannya dalam sentimeter per sekon. Berarti pernyataan yang keempat juga betul ya, cepat rambat 80 cm per sekon. Jadi semua pernyataan benar. Jadi jawabannya yang itu sudah sudah dibikin tebal gitu hurufnya ya. Oke, kita ke soal selanjutnya. Ini dia soalnya ya, langsung dibaca. Suatu gelombang merambat pada suatu tali yang memiliki ujung bebas ya, ujung bebas berarti nanti cos kx dulu kan gitu. Kita lihat persamaannya, YP sama dengan 5 cos 0,125 px sin 50 pt. Udah jelas ini rumus dari gelombang stasioner ujung bebas. Makanya nanti kita memakai persamaan gelombang stasioner ujung bebas. Nah, apa yang ditanyakan? Kita lihat di soalnya, pertanyaannya adalah letak simpul ketiga dari ujung pantulnya adalah, berarti yang ditanyakan letak simpul ketiga. Nanti kita memakai persamaan letak simpul yang ketiga untuk gelombang stasioner ujung bebas. Caranya kita tulis dulu persamaan yang ada di soal. Y sama dengan 5 cos 0,125 px sin 50 pt. Nah, kemudian di bawahnya kita tulis persamaan untuk ujung bebasnya. Y sama dengan 2A cos kx sin omega t. Untuk memudahkan mencari nilai K dan mencari nilai omega, kita lurusin aja ke atas kan gitu. Jadi K-nya lurus dengan 0,125 pi. Jadi nilai K-nya 0,125 pi dan nilai omeganya sama dengan 50 pi. Nah, dengan diketahui seperti itu, kita bisa mencari nilai lambdanya. Karena yang penting untuk mencari letak simpul, yang paling duluan kita cari adalah nilai lambdanya. Kalau nilai lambdanya sudah ada, kita akan mudah untuk menghitung letak simpulnya. Kita cari nilai lambdanya. Nilai lambda itu dicari dari nilai K ya. Jadi kalau K itu kan persamaannya 2pi per lambda. Jadi lambda sama dengan 2pi per K. Itu ya di bawah K ya, lambda sama dengan 2pi per K gitu. Jadi sama dengan 2pi per K-nya adalah 0,125 pi. Jadi 2pi dibagi 0,125 pi, pi-nya habis, hasilnya 16 gitu. Itu nilai lambdanya 16. Nah, langsung kita ke persamaan letak simpul ya. Letak simpul untuk ujung bebas. Persamaannya kan Sn sama dengan 2n-1 seperempat lambda gitu. Jadi kalau simpul ketiga berarti S3 gitu. Sama dengan 2n, n-nya 3, 2 kali 3 6 dikurangi 1. 6 kurangi 1 kan 5 ya. Dikali seperempat kali 16. Seperempat kali 16 kan 4 ya. Jadi hasilnya S3 sama dengan 5 kali 4 sama dengan 20 cm. Tuh ya. Tuh kalau kita mencari letak simpul memakai rumus. Tapi letak simpul bisa dicari dengan kita gambar kejadian gelombang stasionernya gitu. Kita gambar tuh cara yang kedua, di sebelah kanan ada gambarnya. Jadi ujung bebas di bagian ujungnya itu terjadi perut ya. Ada bagian atas dan bagian bawahnya gitu, menggelembung bagian ujungnya. Nah, yang ditanyakan simpulnya, simpul pertama itu di seperempat lambda kan. Jadi seperempat lambda untuk simpul yang ke-1. Untuk simpul yang kedua ada di 3/4 lambda ya. Iya, ada di 3/4 lambda. Karena satu gunung dan setengah lembah. Atau satu lembah dan setengah gunung. Kemudian S3-nya
ada di 5/4 lambda. Ya, berarti S3-nya 5/4 lambda. Atau 1,25 lambda gitu. Atau 5/4 lambda. Karena tercipta satu gunung, satu lembah, ya, dan setengah gunung gitu. Jadi benar, jadi S3-nya 5/4 lambda. 5/4 dikalikan lambda. Jadi 5/4 kali 16. Hasilnya 20 cm. Sama saja ya. Jadi bisa dengan cara rumus, bisa dengan cara digambar. Nah, kalau kalian sudah sudah ahli sudah jam terbangnya sudah tinggi ya. Kalian ini hanya bisa dibayangkan saja, tidak usah dikotret seperti ini. Adapun ini ditulis seperti ini untuk memudahkan yang pemula mungkin ya, yang baru belajar nih, maka ini urutan atau cara mengerjakannya seperti ini. Oke, itu ya untuk mengerjakan soal yang kedua. Kita ke soal berikutnya. Oke, langsung kita baca ya. Seutas tali yang panjangnya 100 cm direntangkan horizontal dengan ujung tali terikat, digetarkan dengan frekuensi 1/8 Hz dan amplitudo 16 cm, menghasilkan cepat rambat 4,5 cm per sekon. Letak perut keempat dari titik asal getaran adalah, nah, jadi kita disuruh memilih di pilihan gandanya ya. Di soal ini yang ditanyakannya adalah letak perut keempat dari titik asal getaran. Titik asalnya kan dari kiri, kemudian merambat ke kanan. Nah, nanti dari kanan kan kembali lagi ke kiri. Jadi titik asalnya di sebelah kiri sebelum terjadi gelombang stasioner. Nah, dimulainya terjadi gelombang stasioner adalah di ujung kanan ya. Jadi di sana ada gelombang datang, di sana juga ada gelombang pantul, mulainya dari sana. Jadi kalau kita lihat pertanyaannya, letak perut keempat dari titik asal getaran, berarti dari kiri nanti ngitungnya. Titik asal kan dari kiri ke kanan, sampai di ujung kanan kembali lagi ke kiri. Di asalnya tetap di kiri. Tetapi dimulainya gelombang stasioner itu di kanan. Karena di sana terjadi pertemuan pertama kali antara gelombang datang dan gelombang pantul. Oke. Tapi kan pertanyaannya pertanyaannya dari titik asal getaran ya. Jadi dari kiri nanti ngitung letak perut keempatnya, tidak dari titik awal titik awal gelombang stasionernya, tapi dari titik asal getarannya gitu. Oke. Kita tulis dulu satu persatu apa yang ada di soal ya. Yang pertama ada L, panjang talinya ya. Panjang tali 100 cm. Kemudian direntangkan horizontal, digetarkan, terikat ya. Ya berarti nanti pakai rumus ujung terikat. Menghasilkan frekuensi 1/8 Hz. Berarti frekuensinya 1/8 Hz ya. Amplitudonya 16 cm, oke. Kemudian kecepatannya ya, cepat rambatnya ditulis V sama dengan 4,5 cm per sekon. Oke. Yang ditanya letak perut keempat dari titik asal getaran. Berarti kita harus mencari dulu perut keempat ya. Perut keempat dari gelombang stasioner ujung terikat ya. Jadi di soalnya ada kata-kata ujung tali terikat. Nah, berarti nanti pakai persamaan gelombang stasioner ujung terikat untuk perut keempat. Jadi rumusnya adalah perut rumus letak perut untuk ujung terikat. Pn sama dengan 2n-1 dikali lambda per 4 atau 1/4 lambda ya, sama aja lambda per 4. Di Pn sama dengan 2n-1 lambda per 4. Karena perut keempat berarti P4 ya. P4 sama dengan 2 kali 4 dikurangi 1 lambda per 4. Nah, gitu ya. 2 kali 4 8, 8 kurangi 1 7 ya, 7 dikali lambda per 4. Nah, lambdanya belum ada. Kita cari dulu. Ya, mencari lambda dari persamaan kecepatan ya. Kecepatan kan
Terus kita lihat di penyelesaiannya kecepatan tuh V sama dengan lambda kali F. Tuh ya, udah ditulis di pojok kanan atas. V sama dengan lambda kali F. Kalau yang ditanyakan lambdanya berarti lambda sama dengan Pi per F. Pi-nya sudah ada di soal 4,5, frekuensinya ada 1/8, 1 dibagi 8 ya. 1 dibagi 8 kan 0,125. Jadi lambda sama dengan 4,5 dibagi 0,125. Hasilnya adalah 36 lambdanya ya. Nah, sekarang sudah ada lambdanya, dimasukkan ke persamaan perut keempat tadi. Jadi tadi kembali lagi ke P4 sama dengan 2 kali 4 dikurangi 1 lambda per 4. 2 kali 4-nya 8. 8 kurangi 1, 7 ya. Lambdanya 36. Jadi 7 kali 36 per 4. Hasilnya adalah 63 cm ya untuk letak perut keempat. Nah, perut keempat ini dihitung dari ujung kanan. Berarti 63 cm dari ujung kanan. Nah, sedangkan panjang talinya kan 100 cm. Nah, kalau dari ujung kanan 63 cm, berarti dari titik asalnya dari kiri berapa senti? Nah, oke, kita rentangkan ya gambarnya. Nah, panjang talinya kan 100 cm. Nah, kalau dari ujung kanan itu 63 cm, berarti dari ujung kiri tinggal dikurangkan saja ya, 100 cm dikurangi 63 cm. Berarti hasilnya adalah 37 cm. Nah, itu adalah jarak dari titik asal getaran ke letak perut keempat. Oke, ya, berarti jawabannya yang mana? 37 cm yang D. Oke, itu ya sudah menghabiskan waktu yang cukup lama ya dari awal kita menjelaskan ini. Nah, mudah-mudahan beberapa soal yang sudah dibahas ini akan memudahkan kalian pada pemahaman tentang gelombang stasioner ini. Itu dulu ya untuk pertemuan kali ini. Nanti ada satu tugas di lampiran ya. Coba kalian kerjakan dan mudah-mudahan kalian mudah mengerjakannya. Nah, kalau ada pertanyaan ataupun ada yang kurang setuju, boleh kalian japri langsung ke Bapak ya lewat WA ataupun lewat Telegram. Nah, atau kalian komen di bawah video ini. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.